Asal mula pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal salah satu bangunan kebanggaan umat Islam di Indonesia. Masjid yang berada di ibu kota Jakarta ini mampu menampung hingga 200.000 jamaah. Karena itulah Masjid Istiqlal menjadi yang terbesar bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Cikal bakal berdirinya Masjid Istiqlal berawal dari era pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa ketika Indonesia masih belum lama menikmati masa-masa kemerdekaan. Awal tahun 1950 berlangsung pertemuan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembangunan sebuah masjid nasional di ibu kota Republik Indonesia. Pertemuan itu dihadiri oleh Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan Menteri Agama, Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri, Haji Anwar Cokro Aminoto, Kiai Haji Taufikur Rahman, dan 200 tokoh muslim lainnya. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kiai Haji Taufikur Rahman, tercapai kesepakatan bahwa masjid yang masih direncanakan itu akan diberi nama Istiqlal. Istiqlal merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya merdeka. Pada tanggal 7 Desember 1954, berdirilah Yayasan Masjid Istiqlal. Kiai Haji Anwar Cokro Aminoto dipercaya sebagai ketuanya. Haji Anwar Cokro Aminoto selanjutnya menyampaikan rencana pembangunan Masjid Nasional kepada Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia itu sangat gembira dengan ide Masjid Nasional dan berjanji akan membantu pembangunannya. Setelah pertemuan tersebut, Yayasan Masjid Istiqlal mengangkat Presiden Soekarno sebagai kepala teknik pembangunan sekaligus juri dalam menentukan arsitek masjid. Dalam masa menentukan lokasi pembangunan, sempat terjadi perdebatan antara Presiden Soekarno dengan wakilnya, Muhammad Hatta. Presiden Soekarno mengusulkan agar pembangunan lokasi masjid berada di bekas benteng Frederik Hendrik dan Taman Wilhelmina. Di dekat kawasan tersebut telah berdiri gereja katedral. Sedangkan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengusulkan agar lokasi masjid berada di kawasan Jalan Tamrin yang saat itu masih banyak perkampungan. Masjid Istiqlal sudah seharusnya bertempat di kawasan yang masih banyak perkampungan. Selain itu, negara kita akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membongkar bangunan bekas benteng dan Taman Wilhelmina. Kita akan merobohkan benteng itu dan membangun Masjid Istiqlal. Lagi pula, jika Masjid Istiqlal berdekatan dengan gereja katedral, maka akan menunjukkan kepada dunia tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Presiden Soekarno bersikukuh dengan usulnya tentang lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Bangunan bekas benteng Frederik Hendrik itu segera dirobohkan. Sedangkan untuk arsitektur masjid, Presiden Soekarno memutuskan menggunakan rancangan yang dibuat oleh Frederick Silaban. Pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad, Presiden Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Namun proyek pembangunan Masjid Istiqlal mengalami banyak kendala. Situasi Jakarta saat itu tidak menentu yang berpuncak pada peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Kondisi tersebut membuat pembangunan Masjid Istiqlal berhenti total. Tahun 1966, setelah situasi kembali memungkinkan, pembangunan Masjid Istiqlal dilanjutkan. Menteri Agama saat itu, Kiai Haji Muhammad Dahlan, menyerahkan koordinator pembangunan masjid kepada Kiai Haji Idam Khalid. Pembangunan Masjid Istiqlal kita lanjutkan. Ibu kota harus memiliki masjid nasional. Memasuki tahun 1978, pembangunan Masjid Istiqlal akhirnya selesai.
Sebuah masjid besar dengan luas lahan 9,3 hektar telah berdiri di ibu kota Republik Indonesia. Pada bagian dalam, terdapat tiang penyangga yang berjumlah 12 sesuai dengan tanggal kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal. Untuk tempat sholat jamaah, Masjid Istiqlal memiliki 1 lantai dasar dan 4 lantai balkon. 5 lantai ini menggambarkan 5 kewajiban umat Islam dalam rukun Islam. Di bagian luar Masjid Istiqlal, terdapat menara yang tingginya mencapai 6.666 cm. Menara ini menggambarkan jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan pada tanggal 22 Februari 1978, Presiden Soeharto meresmikan pembangunan Masjid Istiqlal.